kita melanjutkan untuk eksposisi Lukas pasal yang ke-20 ayat 27 sampai 40. Silakan saudara boleh buka di Alkitab kita masing-masing ya. Lukas pasal yang ke-20 ayat 27 sampai 40. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita demikian. Pertanyaan orang Saduki tentang dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia mereka, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan ini. Ya, jadi di dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan ya tentang orang Saduki. Dan dikatakan orang Saduki ini yaitu adalah tidak mengakui adanya kebangkitan. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kebangkitan itu hal esensi ya di dalam iman Kristen. Ini adalah pondasi iman yang sangat-sangat penting. Kalau tidak ada kebangkitan, Rasul Paulus sendiri menuliskan, sia-sia kita percaya Tuhan, sia-sia kita melayani, semuanya menjadi sia-sia. Tetapi karena ada kebangkitan, kemudian kita lihat bahwa kehidupan orang Kristen itu ada pengharapan. Kehidupan orang Kristen akan mengalami yang namanya nanti kesempurnaan. Yaitu adalah ketika kita kemudian berjumpa dengan Kristus. Ketika Kristus datang kedua kali, mengumpulkan semua orang yang percaya dan tinggal bersama dengan Dia di dalam surga. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi ada pengharapan. Nah, tetapi orang-orang Saduki ini, saudara, kita lihat mereka tidak mengakui adanya kebangkitan. Nah, kalau kita lihat, memang ini satu hal yang barangkali di zaman ini kita jarang ya melihat bagaimana orang Saduki ini lagi. Karena memang sejarah daripada orang Saduki itu lebih banyak berbicara di abad yang pertama, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, orang-orang Saduki ini sebenarnya kelompok yang juga termasuk sangat penting di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang yang punya akses ke pemerintahan. Ya, mereka adalah orang-orang yang akrab dengan politisi. Mereka juga adalah orang-orang yang memang cukup intelektual ya, sehingga mereka bisa menjangkau politisi. Tetapi kalau di dalam hal ini kita juga lihat memang mereka punya cacat ya, punya cacat kesesatan di dalam teologi. Sehingga juga dalam hal ini mereka memang sangat berbeda sekali dengan orang Farisi, sehingga orang Saduki dan orang Farisi itu sebenarnya sering sekali bertengkar ya atau pecah. Mereka sulit sekali bersatu. Sehingga saudara-saudara nanti kita akan melihat memang walaupun orang Saduki ini ya sama orang Farisi itu memang tidak cocok, tetapi ketika untuk melawan Tuhan Yesus memang mereka bisa bersatu ya, karena mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tetapi saya akan bacakan satu ayat, saudara-saudara. Ada maksudnya satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah 23 ayat 6 sampai 8 yang juga menyinggung tentang orang Saduki ini. Mari kita lihat ya. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6 sampai 8. Ini kisah tentang Rasul Paulus ya ketika dia berada di hadapan mahkamah agama. Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sampai 8. Nah, di sini dikatakan, dan karena ia tahu, yaitu Paulus ya, karena Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi.
Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah, di sini Paulus singgung kebangkitan orang mati ya. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Saudara, ini orang Farisi, orang Saduki. Tidak ada kebangkitan. Kemudian orang Saduki percaya juga tidak ada malaikat atau roh. Nah, jadi orang Saduki ini kita tahu di sini ya, tidak percaya kebangkitan, tidak ada malaikat, tidak percaya ada roh. Nah, kemudian tetapi orang-orang Farisi mengakui keduanya. Jadi ini berbeda. Orang Farisi akui ada roh, ada malaikat, orang Saduki tidak, saudara. Nah, jadi orang-orang Saduki ini kalau kita lihat memang mereka adalah satu kelompok sangat penting tapi punya cacat ya di dalam teologi mereka, nah, saudara-saudara. Nah, mereka kemudian di dalam bagian ini kalau kita lihat memang kemudian itu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi bagaimana dengan tentang apa yang dikatakan oleh Musa ini? Nah, saudara-saudara, kita melihat yang pertama di dalam bagian ini, memang yang mereka tanya di sini yaitu adalah kebangkitan tubuh, saudara-saudara ya. Mereka tidak bicara soal kebangkitan roh atau juga soal kebangkitan yang lain begitu ya. Karena memang tadi kita sudah tahu mereka tidak percaya soal roh, soal malaikat begitu ya. Jadi yang mereka tanya itu soal kebangkitan tubuh. Jadi tadi pertanyaannya cukup jelas gini ya, kalau ada seorang menikah itu ya, suaminya mati, istrinya masih hidup. Nah, ada 7 orang itu ya. Jadi menikah lagi dengan yang kedua, ketiga, keempat sampai yang terakhir ya dikatakan. Tapi kemudian akhirnya perempuan itu juga mati ya, sehingga tidak meninggalkan anak, saudara-saudara. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ini bagaimana dengan perempuan ini? Nanti siapa yang akan menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab semuanya itu beristrikan dia. Nah, saudara-saudara, kita menemukan ya satu konsep yang sangat penting di sini. Sebenarnya kalau kita lihat orang Saduki, mereka tidak percaya kebangkitan. Jadi sebenarnya apa yang mereka percaya, saudara-saudara? Yang mereka percaya sebenarnya ada di dalam ayat ini. Yang mereka temukan di dalam Taurat. Dan itu jelas tertulis di dalam Taurat, saudara-saudara. Yaitu adalah di dalam kitab Musa. Sebentar, saudara, saya coba buka ya. Di dalam bagian firman Tuhan ini. Saya coba lihat sebentar ya. Saya buka di dalam bagian firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-25. Saya bacakan Ulangan 25. Ini mirip ayatnya, ayat 5 dan ke-6. Demikian bunyinya. Ini tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ini jelas nih saudara. Tetapi ayat 6 berbunyi begini. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, saudara nanti boleh dilanjutkan membacanya. Tetapi di sini jelas sekali apa yang sebenarnya menjadi keyakinan orang Saduki. Jadi orang Saduki itu melihat, saudara, yaitu soal kekekalan itu bukan dari kebangkitan orang mati. Tetapi dari mana? Yaitu adalah dari kelangsungan kehidupan manusia di dunia ini melalui keturunan. Jadi kekekalan itu mereka melihat yaitu kalau orang itu punya anak, saudara. Punya anak laki-laki. Jadi itu nanti akan meneruskan daripada nama keluarga itu. Jadi ini saudara-saudara. Makanya ini menjadi sebuah keyakinan mereka, maka mereka sangat menekankan soal kekekalan itu nanti ya soal kalau punya anak. Nanti orang tua punya anak, nanti anak punya anak lagi,
lalu meneruskan nama daripada keluarga itu. Nah, itu yang mereka anggap, saudara-saudara, sebagai yang disebut konsep kekekalan. Tapi konsep kebangkitan, nah mereka tidak bisa terima. Nah, saudara-saudara, jadi pola pikir mereka itu seperti yang Tuhan perintahkan itu memang harus ada anak, saudara-saudara ya. Ini menjadi sebuah tanda manusia itu kekal, ya, meskipun sudah mati, tetapi anak itu nanti akan melanjutkan nama keluarganya atau nama saya, misalnya nama kita ya. Nah, mengapa orang mati harus punya keturunan, saudara? Karena mereka melihat keabadian mereka itu ada di situ. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi hal-hal yang dipikirkan oleh orang Saduki. Tetapi, saudara, kemudian kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menjawab pergumulan daripada orang-orang Saduki. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-34, saudara, kita lihat ya. Jawab Yesus kepada mereka. Tentunya jawaban Tuhan Yesus ini sangat tajam sekali. Yesus berkata, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Apakah salah? Tidak salah, saudara. Ini sesuai dengan perintah daripada Tuhan Allah di dalam Kejadian pasal yang pertama. Setiap orang itu harus kawin. Maksudnya setiap orang bisa kawin, bisa dikawinkan, dan kemudian punya keturunan. Nah, itu sesuai dengan dikatakan oleh firman Tuhan, menggenapi pasal Kejadian pasal 1, beranak cucu, penuhilah bumi, dan seterusnya. Tetapi setelah itu terjadi, saudara, lalu apa? Ya, kehidupan manusia setelah memenuhi bumi, dan kemudian setelah mati. Nah, di ayat 35, saudara, kemudian dikatakan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain. Nah, ini dunia yang lain, saudara, ini tentang kebangkitan. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, kenapa, saudara-saudara? Ini Tuhan Yesus memberi satu penjelasan yang lebih dalam di dalam bagian ini. Karena memang orang-orang yang sudah mati, ya mereka ada di dalam keabadian, dan tentunya tidak sama lagi dengan kondisi seperti yang ada di dalam dunia ini. Kondisi seperti sama malaikat, ya malaikat juga tidak dikawinkan. Ya, tidak kawin mengawinkan kalau malaikat mereka sudah ada di dalam dunia roh. Demikian juga kehidupan manusia, saudara-saudara. Setelah mati, setelah dibangkitkan, ini tidak lagi bicara soal daripada kehidupan di dalam dunia ini, tapi ini bicara soal bagaimana kehidupan yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Soal kawin dan mengawinkan, kalau kita lihat kapan berakhirnya, itu hanya berakhir sampai maut memisahkan. Ya, makanya di dalam janji pernikahan selalu dikatakan itu sampai maut memisahkan. Tidak ada janji pernikahan kemudian itu sampai selama-lamanya, ya. Tidak ada janji pernikahan seperti itu. Pernikahan itu hanya sampai maut. Kalau sudah mati salah satu, maka itu sudah selesai, saudara-saudara ya. Sudah selesai. Tapi nanti di dalam surga itu tidak ada lagi yang namanya soal seperti di dunia ini suami istri. Nah, ini memang saudara, kita melihat dunia di dalam kebangkitan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat kemudian di dalam bagian firman Tuhan ini ya. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan ya. Di dalam ayat yang ke-36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi ya. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, dan karena mereka telah dibangkitkan. Jadi prinsipnya di sini, saudara-saudara. Ya, jadi di dalam kekekalan atau di dalam setelah dunia orang mati, setelah dibangkitkan itu, justru itu mengalami satu kehidupan yang sempurna sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia ini memang ada istilah kawin dan mengawinkan, tetapi nanti Tuhan Yesus juga ada bicara soal nanti istilahnya itu kita ini seperti pengantin, saudara-saudara ya. Pengantin ya juga nanti akan menikah ya. Istilahnya kayak kita menikah dengan Kristus ya. Ini banyak bicara soal di dalam Alkitab. Jadi nanti di sana akan mengalami sebuah kesempurnaan kehidupan manusia di dalam sorga kelak. Jadi ini yang tentunya tidak dipahami oleh orang-orang Saduki. Nah, sebenarnya orang-orang Saduki ini kalau kita lihat, mereka mempunyai kesesatan luar biasa. Kalau kita lihat banyak orang sesat. Sebenarnya orang sesat kenapa sih? Orang salah kenapa? Sebenarnya mereka sesat dan salah itu. Tentunya saudara-saudara bukan karena
mereka itu punya kitab yang baru yang mereka ciptakan. Tidak, saudara. Tetapi karena mereka mempunyai salah penafsiran di dalam Alkitab. Dan kita melihat banyak hari ini sebenarnya mereka banyak yang sesat ya. Misalnya lihat saksi Yehova, Mormon, termasuk di YouTube juga sekarang banyak sesat ya. Pengajaran-pengajaran sesat. Kenapa? Bukan karena mereka ada Alkitab yang baru, tapi karena mereka salah menafsirkan firman Tuhan yang sudah diinspirasikan oleh Allah. Dan demikian juga yang terjadi dengan orang Saduki ini, saudara. Mereka salah menafsirkan, mereka berpikir tidak ada kebangkitan orang mati, maka mungkin mereka tidak melihatnya di dalam Taurat. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan dengan sangat jelas kepada mereka tentang kebangkitan daripada orang mati. Di mana ayatnya? Nah ini nih ayat 37. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya. Di dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi sebenarnya soal kebangkitan itu sudah ada di sana. Alasannya apa? Karena dikatakan, yaitu adalah bahwa Tuhan itu disebut Allah Abraham. Allah Abraham maksudnya ya Allah Ishak dan Allah Yakub, di mana Tuhan itu menjadi Tuhan ya. Di ayat 38 lebih dijelaskan lagi, Tuhan itu Allah, dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Dengan kata lain bahwa memang ada kebangkitan Abraham, ada kebangkitan Ishak, ada kebangkitan Yakub ya, saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa memang konsep ini yang memang tidak dipahami ya oleh orang-orang Saduki, sehingga mereka jatuh di dalam sebuah penafsiran yang salah, menyimpulkan tidak ada kebangkitan orang mati. Tapi Tuhan kemudian menjelaskan kebangkitan itu ada. Ya, di dalam ayat ini, apalagi Tuhan Yesus juga menjelaskan sebenarnya Tuhan itu adalah Allah, bukan Allah orang mati, tapi dia adalah Allah orang hidup. Ini satu ayat yang sangat penting. Ya, Tuhan itu adalah El-Kai, ya. El-Kai itu artinya dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup dan dia Tuhan untuk orang-orang yang hidup. Jadi Tuhan Yesus ini menegaskan soal konsep kebangkitan. Bahwa kebangkitan itu ada. Dan Lukas sendiri juga bagaimana membahas tentang konsep daripada orang Yahudi yang orang Saduki yang menolak kebangkitan tubuh. Dan kalau kita lihat dikaitkan dengan kebangkitan tubuh Kristus, maka kita menemukan sesuatu hal yang sangat indah, saudara, bahwa sebenarnya di sini Lukas itu mengungkapkan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa sebenarnya kebangkitan tubuh itu ada, dan itu nanti digenapi di dalam kebangkitan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kebangkitan kalau kita lihat di sini sesuatu yang sangat penting, karena kebangkitan itu sendiri mengalahkan apa yang menjadi maut, menjadi musuh manusia itu ya, baik maut, iblis, juga dosa. Jadi di dalam kebangkitan itu manusia, kita orang-orang berdosa menemukan yang namanya kemenangan daripada iman kita. Dan kalau kita mengikuti prinsip daripada orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan, saudara, kita orang yang paling malang, kata Paulus. Kita adalah orang yang paling malang kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan. Kita juga mirip dengan orang Saduki. Tapi karena ada kebangkitan, iman kita tidak pernah menjadi sia-sia. Keyakinan kita, pelayanan kita, perjuangan kita di dalam dunia ini. Justru kalau kita lihat apa yang kita dapat di dalam dunia ini sebenarnya sebagai cicipi ya, sebagai apa, mencicipi, merasakan apa yang nanti sudah disempurnakan setelah kita masuk di dalam kebangkitan orang mati. Jadi ini semacam sebuah bayang-bayang, termasuk di dalam pernikahan sebenarnya, saudara. Bayang-bayang yang nanti kita nikmati di dalam kekekalan, termasuk di dalam kehidupan kita hari ini, di dalam pelayanan, semua menjadi bayang-bayang. Nanti itu akan disempurnakan kapan? Pada saat kita dibangkitkan dan hidup dan tinggal bersama dengan Kristus di dalam kekekalan selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, satu ayat yang sangat penting saya baca di dalam Yohanes pasal 11 ya, ayat 24 sampai yang ke-25, di mana Tuhan Yesus menegaskan dirinya di situ siapa, saudara. Yohanes 11
ayat yang ke-24 sampai 25. Di sini Tuhan Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Tapi jawab Yesus ya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Orang yang percaya kepada Kristus tidak mati selama-lamanya, akan mengalami yang namanya kebangkitan. Akan hidup bersama dengan Kristus, dan Kristus sendiri adalah kebangkitan. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur ya di dalam bagian firman Tuhan hari ini, di mana kita punya Tuhan. Tuhan yang kita punya bukan Tuhan Allah orang mati, tapi Dia adalah Allah orang yang hidup, yang sudah juga memberi kehidupan kepada kita, dan kita yang percaya kepada Dia tentunya mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan ini. Dan terlebih nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, firman Tuhan digenapi, kita semua adalah pemenang. Oleh sebab itu, iman kita di dalam Kristus sebuah iman yang bernilai kekal. Iman kita di dalam Tuhan bukanlah iman yang sia-sia, dan seluruh pelayanan kita juga tidak pernah menjadi sia-sia. Perjuangan kita, kesulitan kita, air mata kita, hal-hal yang kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Dan kiranya kita juga boleh terus lebih giat, terlebih di tahun ini, mengawali tahun ini kita terus boleh giat melayani Tuhan, dan kita juga boleh kuatkan hati kita karena Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang memegang hidup kita di tahun ini juga adalah Tuhan yang hidup. Ini ayat ini bagus ya. Ia bukan Allah orang mati, Tuhan kita itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang yang hidup. Baik, demikian renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.